wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Efriansyah dengan NIM 06505128222750. Yang terhormat Ibu Dr. Handa Umi Chotima MPD PhD dan Ibu Mariani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran PPKN. Pada video kali ini, Bapak akan memberikan pembelajaran melalui media pembelajaran video, yang mana nantinya kalian akan menyaksikan video tersebut, dan pada akhir video Bapak akan memberikan penjelasan sedikit atau Bapak juga akan memberikan tugas pada kalian. Selamat menyaksikan. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka dengan elemen NKRI. Lalu, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sobat eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pendidikan Pancasila dalam bab Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan subbab materi paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Adik-adik sobat eksis, tegak berdirinya negara Indonesia juga atas ide-ide dasar para pendiri bangsa atau yang bisa kita sebut sebagai the founding fathers, di mana ide tersebut terdapat ide tentang paham kebangsaan, yang mana paham kebangsaan ini juga dibahas pada rapat BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada rapat tersebut, terdapat bertukar pikiran ataupun diskusi tentang paham kebangsaan dan apa itu bangsa. Nah, agar lebih jelas tentang hal itu, yuk kita simak video ini sampai selesai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah sekelompok masyarakat yang bersamaan asal-usulnya, keturunannya, bahasanya, adat istiadatnya, sejarahnya, dan berpemerintahan sendiri. Sebuah bangsa biasanya mendiami sebuah wilayah tertentu yang disebut sebagai negara. Filsuf dan sejarawan asal Prancis yakni Ernest Renan mengemukakan bangsa sebagai kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Ernest Renan, adanya bangsa itu dikarenakan keinginan untuk hidup bersama dan perasaan setia kawan yang agung. Bagi Insinyur Soekarno, kebangsaan merupakan prinsip dasar bagi lahirnya Indonesia. Kebangsaan tidak dilihat dari pengertian nativistik, melainkan dari kehendak untuk bersatu, baik setiap orang, setiap kelompok, dilihat dari sisi ras, etnik, suku bangsa, agama, dari Sabang hingga Merauke untuk menjadi Indonesia. Ketika Indonesia semakin dekat pada kemerdekaannya, Soekarno menerapkan gagasannya tentang konsep kebangsaan pada rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Soekarno mengungkapkan gagasannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Soekarno, ia mengungkapkan bahwa syarat utama berdiri suatu negara adalah dengan adanya bangsa, sehingga pada konsep rumusannya Soekarno menempatkan kebangsaan pada urutan pertama. Walaupun kebangsaan dijadikan sebagai dasar negara untuk Indonesia merdeka, tetapi Soekarno juga menegaskan bahwa kebangsaan yang dimaksud bukanlah gagasan chauvinisme, yang mana kebangsaan juga satu tarikan nafas dengan internasionalisme, sehingga kebangsaan dan internasionalisme bagaikan dua sisi pada mata uang yang sama, sehingga kebangsaan dan internasionalisme tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Insinyur Soekarno, mencintai tanah air memang suatu hal yang penting. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah bagian kecil dari dunia, sehingga bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, karena hakikatnya manusia itu semuanya bersaudara. Nah, setelah kita belajar tentang paham kebangsaan yang diutarakan oleh Bapak Soekarno, sekarang kita belajar tentang paham nasionalisme, yang mana paham kebangsaan dan paham nasionalisme sangat terikat satu dengan yang lainnya. Paham kebangsaan merupakan sebagai gagasan ataupun pandangan, dan paham nasionalisme sebagai wujud nyata dari paham kebangsaan. Lalu, apa itu nasionalisme, Kak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham ataupun ajaran untuk mencintai
bangsa dan negaranya sendiri, dalam kata lain bangsa Indonesia. Dalam arti sempit, nasionalisme adalah sangat cinta dan berlebihan kepada bangsanya sehingga memandang rendah bangsa lain. Lalu dalam arti luas, nasionalisme adalah sangat cinta terhadap negaranya tetapi tidak memandang bangsa lain lebih rendah. Adik-adik Sobat Eksis, dalam nasionalisme terdapat 5 prinsipnya. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan dalam wilayah teritorial, bahasa, bangsa, ideologi, dan sistem politik. Yang kedua yaitu kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi, dan berkelompok. Yang ketiga yaitu kesamaan. Kesamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan hak, hukum, dan kewajiban. Yang keempat yaitu kepribadian dan identitas. Yang kelima yaitu prestasi. Prestasi yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan, kebesaran, dan kemanusiaan bagi bangsanya. Selain prinsip, dalam nasionalisme juga terdapat ciri-ciri dan bentuknya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Dan yang terakhir, nasionalisme bertujuan untuk mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Sedangkan berikut ini adalah bentuk dari nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau nasionalisme sipil merupakan sejenis nasionalisme di mana negara kemudian memperoleh suatu kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, dan perwakilan politik. Teori ini mulanya dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Yang kedua yaitu nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun. Yang ketiga, nasionalisme romantik. Nasionalisme romantik disebut dengan nasionalisme organis atau identitas, yakni nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah atau organik dan merupakan ekspresi dari bangsa dan ras. Yang keempat yaitu nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme yang terbentuk karena negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti halnya warna kulit, ras, ataupun bangsa. Yang kelima yaitu nasionalisme kenegaraan. Nasionalisme kenegaraan merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering digabungkan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Yang keenam yaitu nasionalisme agama. Agama merupakan nasionalisme di mana negara akan memperoleh suatu legitimasi politik dari suatu persamaan agama. Walaupun demikian, lazimnya nasionalisme etnis kemudian akan dicampur adukan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya di negara Irlandia, semangat nasionalisme kemudian bersumber dari persamaan agama mereka, yaitu Katolik. Nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP kemudian bersumber dari agama Hindu. Namun, bagi kebanyakan kelompok nasionalis, agama hanya menjadi suatu simbol dan bukanlah motivasi utama suatu kelompok. Nah, tadi Bapak telah menampilkan sebuah video yang mana video tersebut telah kalian tonton secara bersama. Nah, di sini Bapak ingin memberikan sedikit penguatan atau memberikan penjelasan lagi tentang video tadi. Berdirinya negara Indonesia ini tidak lepas dari peran para pendiri bangsa kita pada zaman dahulu. Nah, kita ini hanya sebagai penerus. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus mencintai dan menjaga NKRI kita ini.
Bapak rasa dari kalian semua tidak ada yang mau sejarah pada zaman dahulu terulang lagi, yang mana banyak terjadinya perpecahan, perperangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa di zaman sekarang ini, kita harus mempertahankan, harus mencintai NKRI kita ini. Nah, mengenai pengertian negara, kalian bisa menyimak pada video tadi bahwa negara itu adalah tempat yang kita injak sekarang. Terdapat masyarakat, aturan, dan norma-norma yang berlaku dalam negara itu atau di tempat tersebut, dan ada suatu wilayah yang dikuasai. Lalu mengenai paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini memiliki ikatan dengan paham kebangsaan, yang mana paham nasionalisme dan paham kebangsaan ini merupakan satu kesatuan yang terikat, yang mana paham kebangsaan ini merupakan suatu sebagai perasaan atau pandangan, sedangkan paham nasionalisme itu sebagai bentuk atau aksi nyata dari paham kebangsaan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat Bapak sampaikan mengenai video pembelajaran yang telah kalian saksikan. Mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi Bapak telah menyiapkan sebuah link Google Form, silakan kalian kerjakan. Di dalamnya itu ada 12 tugas pilihan ganda, waktunya hanya 30 menit. Siapa yang terlambat Bapak anggap tidak hadir. Mungkin itu saja. Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.